Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di NGK Audio Tulungagung. Dalam konten kali ini kita akan membahas tentang efisiensi sebuah speaker. Efisiensi sebuah box. Mohon maaf, revisi ya. Saya revisi ya. Efisiensi sebuah box ya. Di sini ini ada dua proses. Yang satu ini boxnya udah bener ukurannya. Jadi efisiensinya sudah tinggi sehingga yang bagian kiri ini adalah proses memasang speaker. Gitu. Oke, sekarang adalah kita waktunya proses untuk ini. Kita hancurkan boxnya. Ayo Mas, gas Mas. Gak kerosok. Bisa anak, bisa ilah ya anak. Ini proses untuk menghancurkannya. Jadi ini kita rescale ya, skalanya kita ubah, dihancurkan. Ini boxnya masih baru sekali. Wah, masih baru sekali. Oke, seperti itu bolo. Jadi hati-hati pada saat Anda membuat sebuah box ini, itu harus yang diperhatikan adalah spesifikasi dari speakernya. Dia minta berapa liter ya, di sini liter. Jadi boxnya ini tidak bisa membunyikan karakter dari speakernya, itu kan kita yang rugi. Oke, kurang lebih seperti itu bolo. Sedikit tips and trick dalam mentuning sebuah box. Saya di sini tidak membahas model box Anda mau pakai model box A, B, C, D, E, terserah. Yang penting dasarnya seperti itu. Kita lakukan riset dulu karena di setiap tipe atau di setiap jenis speaker itu memiliki karakteristik dari spesifikasi yang berbeda. Gitu loh. Jadi kita asal bikin box ukurannya pakai ukuran yang ada di Google, lah itu kadang tidak sesuai dengan speaker. Lah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah turunnya efisiensinya. Misalkan di data ini speakernya 98 dB. Dimasukkan box, ternyata dia tidak ada peningkatan atau malah menurun dari 98 dB. Berarti box Anda itu tidak support dengan speakernya. Jadi boxnya yang keliru, bukan speakernya. Ingat itu ya. Nah, makanya trik dalam memilih speaker adalah tidak harus merek ini ya. Ini sebagai contoh aja. Carilah speaker yang memiliki ini spesifikasi yang jelas sehingga kita bisa sebagai acuan dalam membuat sebuah box sound system yang bagus gitu loh. Jadi terkait ini modelnya kayak CLA kayak itu, ini misalkan kayak Paraflex, terserah lah. Hampir sama. Yang jelas riset dulu 1 atau 2 box, ketemu, kita tumpuk, dia bisa summing, udah produksi massal. Oke, itu aja sedikit tip and tricks dari NGK Audio Tulungagung. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang namanya efisiensi speaker itu adalah bagaimana kemampuan efisiensi box ya, mohon maaf revisi. Ini supaya boxnya itu bisa sesuai dengan data. Jadi ini misalkan
misalkan ini ya, ini contohnya sensitivity-nya si speaker ini adalah 95 dB ya. Ya, spesifikasinya misalkan ya, ini kita ambil contoh. Di sini tertulis 95 dB. Responnya itu 38 sampai 2 kilo. Nah, dengan kita masukkan box, apakah speaker itu bisa paling tidak mendekati dari efisiensi ini. Nah, ini ada dua kasus. Jadi yang box ini sebetulnya sama. Tapi yang membedakan adalah yang ini sudah sesuai dengan TS parameternya, sehingga kita pasang speakernya. Karena ini efisiensinya mendekati 80%. Lebih tepatnya ini sudah kita ukur sekitar 82% ya untuk efisiensi. Artinya box ini mampu menghasilkan suara yang hampir sesuai dengan datasheet si speaker ini. Nah, yang kedua, speaker box ini itu bentuknya sama, tapi di dalamnya itu kayak gini itu, ini itu enggak sama, volumenya enggak sama, sehingga efisiensinya box yang ini itu tinggal kurang lebih 60 sampai 70%. Akhirnya kita hancurkan kayak gini, kita rekondisi, kita tuning ulang supaya efisiensinya seperti ini. Ya, ini boxnya baru lulur. Nah, ini ada 4 box yang mau kita revisi. Nah, kita hancurkan seperti ini. Nanti tak syuting cara menghancurkannya ya. Jadi ini boxnya kamu lihatan. Ini tuh boxnya masih baru sekali. Ini jadi masih 1 kali dipakai, tapi dengan ukuran yang berbeda saja. Di apa ini loh, volumenya beda saja. Ini tuh jauh lebih unggul, lebih bagus daripada ini. Maka ini kita rubah seperti ini. Maka dari itu saran kita bagi teman-teman ya, saya terserah lah mau pakai speaker apa, tapi yang jelas bisa speakermu itu ada ini TS parameternya. Nah, di sini itu kita bisa melihat ya, dengan data-data yang ada di sini kita bisa melihat apakah box yang kita buat itu bisa menghasilkan apa yang sesuai dengan speaker ini. Jadi ibaratnya ngono, ibaratnya kita tidak rugi beli speaker bagus, hasilnya pun juga bagus karena boxnya itu support dengan speakernya. Lah, ini proses pemasangan speaker seperti ini. Ini sudah support, ini bagus ini. Yang 4 ini bagus, yang 4 ini enggak. Memang kita trial ya, ternyata ini enggak bisa dipakai. Sehingga kita hancurkan boxnya, kita revisi ulang. Oke?